Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kertesi, NIM 2106. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang statistika lanjutan mengenai bab 14 yang dosen pengampunya Dr. Alphonse Sutrianto, SEME, mengenai materi pengujian hipotesis sampel kecil. A. Pengertian pengujian hipotesis adalah pengertian pengujian hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata varian, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistik harus diuji karena itu harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Dalam mengujikan hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya kepuasan bias benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko besar. Kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas, pengujian dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik, inferensi karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penilaian lebih lanjut dapat diselesaikan. B. Prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Berikut nih langkah-langkah pengujian hipotesis statistik adalah sebagai berikut. Menentukan formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis dirumuskan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Kedua, hipotesis alternatif atau tandingan adalah hipotesis yang merumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. I1 menyatakan bahwa harga per meter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. I1 menyatakan bahwa harga per meter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. I1 menyatakan bahwa harga per meter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Menentukan taraf nyata. Apabila hipotesis diterima benar, maka hipotesis alternatif ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif diterima, maka hipotesis nol ditolak. Ternyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasi. Semakin tinggi tarif nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji padahal hipotesis nol benar. Menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima
atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai tabel distribusinya nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. 1. Penerimaan. 2. Penolakan. 4. Menentukan nilai uji statistik. Nilai uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan ada diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel. 5. Membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai tabel atau nilai kritis. 1. Penerimaan terjadi jika nilai uji berada di luar nilai kritisnya. 2. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. 5. Langkah-langkah hipotesis tersebut di atas dapat diringkas seperti berikut. 1. Menentukan populasi hipotesis. 2. Memilih suatu tarif nyata dan menentukan nilai tabel. 3. Membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan. 4. Melakukan uji statistik. 5. Membuat kesimpulannya dalam hal penerimaan dan penolakan. C. Jenis-jenis pengujian statistik. 1. Berdasarkan jenis parameternya. Terbagi menjadi yang A. Pengujian hipotesis tentang rata-rata adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampel. Pengujian hipotesis tentang proporsi adalah pengujian hipotesis mengenai populasi yang didasarkan atas informasi sampel. Pengujian hipotesis tentang varian adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampel. 2. Berdasarkan jumlah sampelnya. Berdasarkan sampelnya, hipotesis sering dibedakan atas dua jenis, yaitu 1. Pengujian hipotesis sampel besar. Pengujian hipotesis sampel besar adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30. 2. Pengujian hipotesis sampel. Pengujian hipotesis sampel kecil adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30. 3. Berdasarkan jenis distribusinya adalah pengujian hipotesis yang dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z. B. Pengujian hipotesis dengan distribusi T. C. Pengujian hipotesis dengan distribusi kuadrat. D. Pengujian hipotesis dengan distribusi F atau ratio. 4. Berdasarkan arah atau bentuk populasi hipotesisnya. 1. Berdasarkan pengujian hipotesis dua pihak. Pengujian hipotesis dua pihak adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan HO sama dengan H1. Pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kanan. Pengujian hipotesis pihak kiri adalah pengujian hipotesis yang di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih sama dengan hipotesis alternatif. 3. Pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kiri. D. Pengujian hipotesis rata-rata. Pengujian hipotesis rata-rata 1. Sampel besar. Untuk pengujian sampel rata-rata dengan sampel besar, statistik menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Menentukan nilai A. Dua, sampel kecil. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel kecil.
Pengujian hipotesis beda dua rata-rata satu sampel besar. Untuk menguji hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel besar 30 disetting menggunakan distribusi Z. Dua sampel kecil. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel kecil N Q30 uji distribusinya menggunakan distribusi T. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bias benar atau salah sehingga menimbulkan risiko. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah 1 menentukan formulasi hipotesis dan hipotesis alternatif. Langkah 2 memilih suatu tarif nyata dan menentukan nilai tabel. Langkah 3 membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan. Langkah 4 melakukan uji statistik. Langkah 5 membuat kesimpulannya dalam hal penerimaan dan penolakan. Jenis pengujian hipotesis berdasarkan jenis parameternya. 1. Pengujian hipotesis tentang rata-rata. 2. Pengujian hipotesis tentang proporsi. 3. Pengujian hipotesis tentang varian. Berdasarkan jumlah sampelnya. 1. Pengujian hipotesis sampel besar. 2. Pengujian hipotesis sampel kecil. Berdasarkan jenis distribusinya. 1. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z. 2. Pengujian hipotesis dengan distribusi T. 3. Pengujian hipotesis dengan distribusi kuadrat. 4. Pengujian hipotesis dengan distribusi F. Berdasarkan arah atau bentuk populasi hipotesisnya. 1. Pengujian hipotesis dua pihak. 2. Pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri. 3. Pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Pengujian hipotesis sampel kecil. 1. Definisi pengertian sampel kecil. Sampel kecil yang jumlahnya sampel kurang dari 30, maka nilai standar definisi S berfluktuasi relatif besar sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang digunakan sebagai distribusi T atau student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, di mana T nilai distribusi, U nilai rata-rata populasi, X nilai rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, N jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi student. A. Distribusi student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati suatu titik pengamatan. B. Distribusi student seperti distribusi Z berbentuk lenta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. C. Distribusi student bukan merupakan suatu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda sesuai dengan besarnya sampel N. Adanya distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi akan mendekati normal. Semakin banyak sampel mendekati normal, seperti gambar di bawah ini. Perbedaan antara skala Z dan skala T, seperti gambar berikut. Tahap pengujian rata-rata hitung populasi. Tahap pengujian rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. A. Merumuskan hipotesis null dan hipotesis alternatif. B. Menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta
Mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel student. 2. Menentukan uji sensitif dengan menggunakan rumus uji T. D. Menentukan daerah keputusan yaitu daerah tidak menolak HO dan daerah menolak HO. E. Mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Menguji selisih rata-rata hitung populasi. Rumus dari varian gabungan adalah sebagai berikut. Dan uji T menjadi di mana T nilai distribusi T, X nilai rata-rata sampel pertama, X2 nilai rata-rata sampel kedua. 1. Penunjuk varian dengan gabungan populasi. 1. Jumlah sampel populasi pertama. N2 jumlah sampel populasi kedua. S1 varian sampel pertama, S2 varian sampel kedua. Nilai pembagi pada varian gabungan yaitu N/1 tambah N/2 kurang 2 juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel. Sedang untuk satu sampel derajat besarnya adalah N/1. Menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut, dan standar referensi SD dirumuskan sebagai berikut, di mana T nilai distribusi T, D nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan, SD standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, M jumlah pengamatan berpasangan, dan D perbedaan antara data berpasangan. Ciri-ciri distribusi F. Distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi E seperti gambar berikut. Pada gambar di atas terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20 dan DF 29/28. Ciri-ciri distribusi F. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif sisi kanan dan negatif sisi kiri. Nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif dan merupakan distribusi kontinu yang menepati seluruh titik di kurva distribusinya. Jika nilai distribusi F mempunyai rentang dari 3 sampai 6, apabila nilai F meningkat maka distribusi F mendekati sumbu X namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Distribusi F juga memerlukan syarat yaitu populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. B. Populasi yang mempunyai standar deviasi yang sama, dan C. Apabila populasi yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Sidang kan acak kan loh. Pengujian hipotesis sampel kecil. Pengujian hipotesis sampel kecil adalah hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30
berdasarkan jenis distribusinya. Berdasarkan atas jenis distribusi yang digunakan, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Pengujian hipotesis dengan distribusi adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut dengan tabel normal standar. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 yang dikemukakan. Contoh, pengujian hipotesis 1 dan beda 2 rata-rata sampel besar. 2. Pengujian 1 dan beda 2 proporsi. 3. Pengujian hipotesis dengan distribusi student. B. Pengujian hipotesis dengan distribusi T. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel student. Hasil uji statistik kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 yang dikemukakan. Contohnya, 1. Pengujian hipotesis 1 rata-rata sampel kecil. 2. Pengujian hipotesis beda 2 rata-rata sampel kecil. 3. Pengujian hipotesis dengan distribusi X. C. Pengujian hipotesis dengan distribusi X atau kuadrat. Hipotesis pengujian adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi X. Kedua, sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel X. Kedua, hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 yang dikemukakan. Contohnya, 1. Menguji hipotesis beda 3 provot. 2. Pengujian independensi. 3. Pengujian hipotesis kompabilitas. 4. Pengujian hipotesis dengan distribusi F. Pengujian dengan hipotesis dengan distribusi F adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F atau ratio sebagai ujian statistik. Sekian dari saya presentasi dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.